Kemarin kalian sudah tahu apa itu integritas. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang integritas. Pembahasan kita kali ini adalah tentang sistem integritas nasional. Halo pejuang, selamat datang di materi tes wawasan kebangsaan, sistem integritas nasional. Sebelum masuk materi, buat yang serius pengen ngeraih cita-citanya, tonton semua video kami, oke? Soalnya banyak tips dan trik penting supaya kalian bisa dengan mudah menaklukkan semua soal seleksi. Baik, sistem integritas nasional. Sistem integritas nasional ini disosialisasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sistem integritas nasional ini merupakan sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi. Sistem integritas nasional ini merupakan proses yang komprehensif, artinya proses itu menyeluruh. Ada beberapa aspek untuk membangun sistem integritas, yaitu integritas individu atau pribadi, kemudian integritas organisasi, integritas pilar, dan integritas nasional. Semua aspek integritas ini harus saling berkesinambungan. Akan tetapi, untuk integritas individu ini merupakan kunci utama. Disebabkan, individu atau pribadi merupakan peran utama dalam setiap kegiatan dan aktivitas, di dalam organisasi, di dalam pilar, maupun di dalam skala nasional. Jadi, setiap pergerakan individu atau pribadi dalam sebuah organisasi tentunya akan mempengaruhi pergerakan organisasi tersebut juga. Nah, maksudnya begitu. Oke, kita lihat satu persatu pembangunan integritas dari setiap aspek. Yang pertama, kita lihat integritas individu atau pribadi. Ini merupakan keselarasan atau keterpaduan antara kemampuan, ucapan, dan nilai-nilai kode etik dengan perilaku seseorang atau pribadi secara konsisten dan berprinsip. Seperti yang dijelaskan tadi, pribadi atau individu ini merupakan faktor yang terpenting dalam mengendalikan korupsi atau mewujudkan integritas. Karena nih, salah satu penyebab korupsi adalah rendahnya integritas seseorang. Nah, jika pembangunan integritas individu sudah berhasil, maka selanjutnya berfokus pada integritas organisasi. Tujuannya untuk membuat individu di dalam organisasi memiliki integritas. Nah, dalam membangun sistem integritas organisasi, ada beberapa faktor pendukung yang harus diperhatikan. Pertama, harus adanya komitmen dari pimpinan. Dipilihnya beberapa orang untuk menjadi role model integritas yang baik dalam sebuah organisasi. Kemudian penyelarasan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kemudian nih, pembangunan selanjutnya adalah integritas pilar. Integritas ini merupakan sinergitas atas organisasi dalam satu pilar untuk saling menguatkan sistem integritas masing-masing organisasi, di mana bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan integritas organisasi dalam satu pilar, serta memastikan pilar mempunyai kapasitas dan tata kelola yang baik, di mana bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan integritas organisasi dalam satu pilar, serta memastikan pilar mempunyai kapasitas dan tata kelola yang baik. Terus apa sih yang dimaksud pilar di sini? Yang dimaksud pilar di sini itu diantaranya seperti Bank Indonesia untuk pilar dari berbagai organisasi bank. Kemudian contoh lain seperti OJK, Badan Legislatif, Layanan Publik, Penegak Hukum, Penyelenggara Pemilu, Ombudsman, Lembaga Audit, KPK, Partai Politik, Media Massa, Masyarakat Sipil, dan swasta atau bisnis. Oke, jika sistem integritas pilar sudah terbangun dengan baik, fokus selanjutnya adalah pembangunan integritas nasional. Dalam pembangunan ini perlu adanya sinergitas antara pilar untuk saling menguatkan sistem integritas di masing-masing pilar. Kemudian meminimalisasikan kesenjangan integritas dengan pilar lainnya, serta memastikan peran pilar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan bersinergitas menyongsong tujuan nasional.
Nah, jika kita lihat, maka konsep dari sistem integrasi nasional itu seperti ini. Pertama itu adanya yang namanya input. Di dalamnya terdiri dari individu, organisasi, dan pilar yang berintegritas. Kemudian input ini harus melakukan proses. Di antaranya, internalisasi integritas, pembangunan sistem integritas, budaya organisasi, dan sinergi pemberantasan korupsi. Nah, melalui proses-proses ini, maka muncullah output atau terciptanya integritas individu, integritas organisasi, integritas pilar, dan integritas nasional. Sehingga nih, jika udah tercipta integritas individu, organisasi, pilar, dan nasional, bangsa Indonesia akan mendapatkan outcome, yaitu berupa kondisi nasional dengan korupsi yang terkendali. Dengan begitu, dampak atau impact-nya akan tercapai tujuan nasional. Oke, selain itu, ada beberapa prinsip dalam sistem integritas nasional. Sebelumnya, untuk para pejuang ekstra, kalian bisa berlangganan di channel kami untuk mendapatkan konten eksklusif lainnya seperti latihan soal intensif, bahas soal lebih dalam, rangkuman, latihan soal, diskusi grup, soal harian, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa kalian dapatkan dengan berlangganan. Baik, prinsip dalam sistem integritas nasional yang pertama adalah partisipatif. Artinya, semua pihak akan berpartisipasi secara aktif dalam mendukung sistem integritas nasional. Prinsip berikutnya adalah kontekstual atau menggunakan pendekatan layanan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan organisasi. Dan terakhir, ada prinsip substantif serta kualitatif. Ini merupakan penegakan berorientasi pada pencapaian tujuan pokok pembangunan sistem integritas nasional itu sendiri. Karena nih, indikator dari keberhasilannya merupakan berbasis kualitatif, yaitu terjadi perubahan kinerja yang dilengkapi dengan catatan pengalaman empirik, inspirasi yang bisa dipetik, dan lain-lain. Sistem integrasi nasional ini harus diterapkan di seluruh elemen bangsa, serta pemangku kepentingan pada setiap instansi atau lembaga, khususnya melalui penguatan peran, tata kelola, dan kapasitasnya dalam rangka pemberantasan korupsi. Oke, jadi itu ya, sistem integritas nasional. Jadi, integritas ini merupakan salah satu sikap yang bisa mengantarkan pada tujuan nasional. Tapi nih, jika integritas ini kurang, maka akan muncul kurangnya akuntabilitas. Dan ketika akuntabilitas kurang, maka sikap korupsi akan berpotensi bermunculan. Maka dari itu, sistem integritas ini sangat penting untuk mengendalikan korupsi demi tercapainya tujuan nasional.